Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali.
Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para pengundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester an Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagai layak bagi raja. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan memperhatikan. Sekali lagi, Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu, kita boleh membaca ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini, berbicara tentang Ester dan Mordekai yang berasal dari kelompok masyarakat Yahudi buangan yang dikenal sebagai bangsa yang hidup bertercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa. Pada masa pemerintahan Ahasweros, mereka adalah kelompok orang-orang yang tertindas dan terbuang. Mereka ditolak dan dipandang hina serta harus menanggung rasa malu. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berbisik, jangan membuka rahasia tentang dirimu kepada teman-temanmu. Jangan beritahukan kebangsaanmu, sebagaimana juga dipesankan Mordekai kepada Ester. Bapak Ibu saling terkasih, kita melihat bagaimana Ester yang dari kaum buangan yang dibawa oleh Nebukadnezar ke pembuangan di Babel, diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti untuk mendampingi Raja Ahasweros. Kita melihat bagaimana Tuhan Raja di atas segala raja memperhatikan keadaan umatnya yang terhina. Ia menyediakan rencana penyelamatan umatnya melalui Ester dan Mordekai. Kita melihat Tuhan boleh menetapkan, mengizinkan Ester gadis buangan yang malang menjadi seorang yang mendapatkan kasih dari setiap orang yang melihatnya, dan terlebih lagi ia dikasihi oleh Baginda Raja lebih daripada semua perempuan lainnya. Ini membuktikan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan memperhatikan keadaan umatnya yang terhina. Ia memakai Mordekai untuk membongkar rencana pembunuhan Raja oleh Bigtan dan Teresi, sehingga namanya dicatat di dalam kitab sejarah di hadapan Raja. Oleh karena itu, Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Kalau kita melihat di ayat sesudah ayat 18, kita akan memperhatikan bagaimana Allah boleh bekerja atas kehidupan Mordekai dan Ester, sehingga membawa penyelamatan atas hidup mereka. Dan ini adalah suatu rencana Allah yang boleh menetapkan Ester dan Mordekai boleh masuk di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin oleh Ahasweros.
di mana mereka memiliki kesempatan untuk boleh dianggap dan masuk dalam daftar orang-orang yang boleh didengar perkataannya, bahkan diperhatikan. Bapak Ibu sayang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kaum Yehuda pada waktu itu, kaum orang Yahudi diasingkan, bahkan tidak diperhitungkan, namun Allah memiliki cara yang baik untuk boleh mengangkat derajat mereka untuk semakin lebih baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal mereka. Bapak Ibu, Tuhan membangkitkan serta memakai orang-orang yang percaya kepadanya untuk boleh melaksanakan strategi bahkan setiap perencanaan yang Tuhan miliki untuk boleh memelihara umatnya. Kalau kita menyadari dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana Tuhan memperhatikan serta memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita, dan itu termasuk pada masa kelam-kelam yang boleh kita lalui, dan bagaimana Tuhan boleh menolong kita dalam menjalani kehidupan kita dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini tidak panjang lebar. Firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, Tuhan senantiasa memperhatikan keadaan kita. Apa yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu memperhatikan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tergantung kepada kita bagaimana kita boleh menanggapi, meresponi akan kasih Allah. Yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan Allah. Maka Allah akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan telah memiliki rencana kehidupan yang baik atas hidup kita ketika kita mau taat dan mau bertanggung jawab melakukan kehendak Allah. Sebagaimana Esther dan Mordekai yang tidak diperhitungkan, namun Allah memiliki rencana yang indah dalam hidup mereka untuk mengangkat derajat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur buat renungan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Allah senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami berada dalam titik yang terendah, tapi Tuhan akan senantiasa menolong kami, memiliki rencana yang indah untuk mengangkat status kami menjadi lebih baik dan kami menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Bapa yang baik, mampukan kami untuk hidup taat dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah, sehingga kami tidak luput dari perhatian Allah dan kami boleh merasakan kasih karunia dan berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.